mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Sailendra Terusir. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, Idris Apandi sebagai Busut Tarba, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, dibantu oleh Elsa Surya, Pri Panggi, Nugraha, Ajeng, Endang Sagita, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Purnawijaya dan Sarwapala berusaha menemukan Udiani. Hingga di suatu tempat mereka menemukan bekas-bekas adanya tempat penahanan dan bahkan mungkin penyiksaan atau malah pembunuhan. Ki Sarwapala tampak terpukul sehingga diputuskan untuk berpencar agar segera mendapatkan kepastian tentang Udiani. Purnawijaya yang memang diliputi amarah segera saja menghajar beberapa orang penjaga di rumah Bu Subaira. Sementara itu, Bu Subaira dan Nyi Gendrik di dalam sebuah gerobak tengah menempuh sebuah perjalanan panjang yang melenakan. Aku tidak pernah merasa bosan denganmu. Kakak. Iya. Aku merasa selalu bersemangat jika aku bersamamu. Tubuhku bergetar, seakan terguncang oleh api asmara yang membara. Gusti, kereta yang kita naiki ini memang jalannya ke sana ke sini. Iya. Berguncang. Iya. Guncang. Karena jalannya memang berantakan, banyak batunya, tidak rata. Nini, kau pandai membuat hatiku gembira, tertawa. Kau memang wanita yang pandai menyenangkan hatiku. Membuat perasaan yang tak menentu menjadi tenang, setenang air di danau. Tapi kalau air danau kan dalam, Gusti. Bahaya. Ya. Bisa membuat kita tenggelam. Ya, menenggelamkan kenyataan. Membuat kita tidak melihat apapun juga lantaran tertutup kabut asmara di dasar danau. Gusti, saya jadi tersanjung. Ya, Nini memang pantas untuk disanjung. Gusti, lagi-lagi memuji saya. Kenapa? Sudah, Kenapa? Jangan mencubit, nanti merah semua. Apakah para prajurit di sini tidak diajarkan tata krama kepada orang lain? maafkan sikap mereka, Tuan. Kalau demikian, mereka tadi memang bersalah. Kakang Bu Subaira memang sedang tidak ada di rumah. Pergi entah kemana. Kakang Busu sedang sibuk dengan istri mudanya. Istri muda? Yang muda lebih cantik dan lebih menggairahkan. Saya yang sudah tua begini dan jelek, sudah tidak menarik lagi bagi Kakang Baira. Apakah Nyai tidak tahu kemana kira-kira perginya? Saya tidak tahu pasti, Tuan. Sebab setelah Kakang Bu Subaira menjadi rakrian, Kakang Baira banyak memiliki tempat peristirahatan. Salah satunya di Dusun Kidal. Baiklah, Teja. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya mohon diri. Hiya! Tuan Purnawijaya,
Tampaknya ada kepentingan yang mendesak dengan suamiku. Apa ya? Apapun yang terjadi, aku harus menyusul dan mencegat Baira di Dusun Kidal. Dia harus bertanggung jawab pada keselamatan Udiani. Dia harus mengembalikan Udiani dalam keadaan selamat. Aku tidak boleh berlama-lama di sini. Aku harus segera ke sana. Hiya! 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 Dalam rongga dada Purnawijaya menumpuk menyesakan bergumpal-gumpal kemarahan. Jantungnya berdegup kencang hingga menciptakan tekanan batinnya yang menumpuk menjalari nadi, merambat menggumpal pada gigi hingga menimbulkan bunyi gigi saling beradu. Kuda dipacu sekencang-kencangnya. Itu dia, rombongan Baira berjalan lambat. Kebetulan, kalau jalannya seperti itu, aku akan segera menyusulnya. Ya, aku akan menghadang jalannya. Aku harus melintasi mereka secara diam-diam. Kemudian baru aku menyergapnya. Hiya, hiya, hiya! Hati-hati, nanti kalau jatuh malah kena teman-temanmu yang di bawah. Ayo tarik ke bahaya itu. Satu, dua, tiga. Jatuh. Ya. Capek nih. Ayo. Bagus. Weh. Sepertinya kok baru sampai begini-begini terus ya, tidak ada perubahan. Lah kalau begini ini kapan selesainya ini? Aduh. Purnawijaya lebih dulu sampai di depan. Dia bersembunyi di balik gerumbul perdu. Sebelum regal rumah peristirahatan Bu Subaira di Dusun Kidal, amarahnya memuncak. Tiba-tiba, Hiya! Hei, panjang sekali. Awas kamu, ku hajar kowe. Kurang ajar. Lagi-lagi prajurit tidak tahu adat. Awas kau. Ini ada apa? Ada apa? Kenapa? Sebentar ini, aku mau lihat keluar ya. Ha! Kamu toh. Nyai Gendrik, berduaan mesra bersama Baira. Keparat. Perempuan jalan. Purnawijaya terkejut bukan kepalang. Isi dadanya seolah mau meledak. Hampir tak kuasa, Purnawijaya melihat Nyi Gendrik menggelendot mesra ke tubuh Bu Subaira yang nampak begitu bangga. Dari balik jendela yang nampak agak lebar itu, Purnawijaya tertegun. Sejenak tidak bisa berbuat sesuatu. Sedangkan Nyi Gendrik, begitu melihat Purnawijaya, dia malah semakin mempererat bermanja kepada Bu Subaira. Purnawijaya sangat terpukul. Ada apa, Purnawijaya? Kenapa kamu? Tidak pantas seorang Mahavira segagah dan sehebat kamu petantang petenteng seperti Bromo Corah Pasar. Mau apa kamu? Minggir. Cepat pergi, Purnawijaya. Jangan menghalangi jalanku. Jangan sampai kamu menyesal karena aku berbuat kasar kepadamu. Minggir. Di mana kamu menawan Udiani? Ayo katakan, cepat.
Udiani? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu omongkan. Kamu ini bicara apa sih, Purnawijaya? Busu Baira, ingat, kelancaran pembangunan Kamulan Bumi Sambara sepenuhnya ada di tanganku. Aku yang bertanggung jawab. Nama dan jiwaku kupertaruhkan untuk itu. Dan hilangnya Udiani telah mengacaukan kerja Gunadarma. Pekerjaannya menjadi terbengkalai lantaran hatinya terguncang. Lalu apa hubungannya denganku, ha? Mengapa harus aku yang kau tanya? Mengapa? Diam! Kau jangan hanya bisa sembunyi di balik kata-kata. Baira, kau jangan mengumbar omongan palsu yang bisa memancing amarahku semakin tinggi. Jangan sampai nalarku tertutup oleh nafsu yang menggumpal antara endapan silat lidahmu itu, Baira. Purnawijaya, lancang mulutmu ya. Kau bisa menerima akibat yang buruk dari kelakuanmu ini. Baira! Kau sungguh tak tahu diuntung. Dengar, Baira, aku sudah mendapat pengakuan dari orang yang kamu suruh. Mengerti? Pengakuan dari orang yang telah menculik Udiani, Baira. Purnawijaya, tuduhanmu itu sama sekali tidak punya dasar. Tidak ada buktinya, Purnawijaya. Kumbanda telah menceritakan semuanya kepadaku. Perlu bukti apa lagi kau, Baira? Keparat Kumbanda. Tidak bisa dipercaya. Akan kubunuh dia. Ini membahayakan kedudukanku. Awas kau, Kumbanda. Kau ketakutan, Baira? Bingung? Kenapa takut? Aku tidak mau ada urusan dengan persoalan yang sama sekali tidak ada hubungannya denganku, Purna. Tidak ada hubungannya katamu. Jangan sok suci kamu, Baira. Gusti, saya tahu siapa dia. Saya kenal. Apa? Nini pernah kenal dia? Iya. Sebenarnya tindakannya sekarang ini hanya karena cemburu pada kakak. Apa? Iya. Purnawijaya berkali-kali datang kepada saya. Dia meminta saya untuk dijadikan istrinya. Tetapi saya selalu menolak. Saya tidak mau. Sebab saya sangat tahu siapa dia. Oh, begitu. Jadi karena itu. Rupanya hanya masalah perempuan cantik ini toh. Sais, tabrak dia. Keparah. Awas kau, Baira. Rasakan ini. Hop! Sais menjalankan gerobak dengan cepat menabrak Purnawijaya, tetapi Purnawijaya sudah melompat menghindar. Purnawijaya melihat gelagat yang kurang menguntungkan, langsung menyerang Busu Baira yang ada di dalam gerobak. Tendangannya menghancur luluhkan gerobak. Namun Baira dan Kendrik yang juga menguasai ilmu kanuragan sudah melompat keluar terlebih dulu secara bersamaan. Kenapa diam? Hajar dia! Ayo! Hei! Hajar dia! Ayo! Prajurit Busu Baira yang langsung mengeroyok Purnawijaya berpentalan tak menentu akibat terkena hantaman Purnawijaya. Mereka morat-marit tak karuan karena mereka bukanlah tandingan kehebatan Mahawira Mataram itu. Mereka tidak berkutik. Tanganku, kepalaku pecah, kakiku patah, perutku. Ayo, Baira. Jangan mereka yang kau jadikan tumbal kesewenanganmu. Ayo, majulah. Kurang ajar. Semua prajuritku dibuat tidak berdaya. Semuanya roboh mencium tanah. Oh, bagaimana aku melawan dan mengalahkannya? Ilmunya sangat tinggi. Gerakannya luar biasa. Aduh. Prajurit, kamu lari cepat.
Kamu saja. Baik, Cepat, Gusti. lari cepat. Baik, Gusti. Busu Baira demi melihat para prajuritnya berkelimpangan akibat hantaman Purnawijaya, segera memerintahkan seorang prajurit untuk melarikan diri. Sementara Busu Baira kebingungan, takut, dan juga cemas. Nah, apa yang akan dialami Busu Baira? Akankah dia dibunuh oleh Purnawijaya? Dan bagaimanakah dengan nasib Nyi Gendrik? Juga bagaimana dengan Gunadarma, Dang Acarya Dalawa, dan juga Ki Umbul? Dan bagaimana pula kisah Balaputra Dewa berikut pengikutnya yang lain? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.